Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibnu Khattab di Pondok Pesantren An-Najiyah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa mengangkat tema sebagai kelanjutan dari tema Rabu yang lalu, yaitu bahaya dari kebodohan. Kemarin kita sudah terangkan bahwa bodoh itu sumber segala keburukan. Tidaklah seseorang terjerumus ke dalam syirik, kufur, bid'ah, atau maksiat kecuali karena kebodohan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Nuniyah, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fit tarkib muttafaqa nassun minal Qur'an aw min sunnah wa tabibun dzakal alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Obatnya adalah dua perkara yang kedua-duanya harus dibarengkan, tidak boleh dipisah, apalagi hanya salah satu. Pertama, nas dari Quran dan Sunnah. Yang kedua, dokternya yaitu ulama Rabbani. Inilah obat bagi kebodohan. Quran, Sunnah, dan ahlinya. Dua-duanya harus disatukan. Kalau hanya Quran, Sunnah, tapi difahami oleh kebodohan, itu bahaya. Difahami bukan oleh ahlinya, itu bisa keliru. Bukan menjadi obat, bahkan bisa memperparah penyakitnya. Karena itulah maka salah satu di antara niat yang harus ditetapkan ketika menuntut ilmu adalah meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya oleh murid-muridnya, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar ketika mencari ilmu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan
dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida'u Siratal Mustaqim. Kata beliau, wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa linaqsi ittiba'ihi lis-sunnah ilman wa amalan. Tidaklah engkau temukan seseorang yang terjerumus dalam kebid'ahan kecuali karena kurangnya ittiba' dia kepada sunnah, baik dari aspek ilmu ataupun dari aspek amalan. Karena tidak tahu tentang ilmu alias tidak tahu tentang sunnah, alias bodoh tentang sunnah, maka dia tidak mengikuti sunnah tersebut. Apa akibatnya? Akibatnya dia terjerumus ke dalam kebid'ahan. Karena itulah maka orang yang seperti itu orang yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yubghidul alima fil hayatid dunya wal jahil bil akhirah." Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang alim terhadap dunia, tapi bodoh tentang masalah akhirat. Dalam masalah dunia, dia menguasai sampai mencapai gelar profesor doktor. Adapun tentang akhirat, tentang agama, sebaliknya dia bodoh, tidak tahu, sehingga apa yang menjadi kewajiban pokok dari dia, dari agama ini seperti tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara ibadah-ibadah yang lain, dia tidak faham, keliru, salah karena kebodohan dia tentang masalah tersebut. Karena itulah maka tak heran apabila Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran pun menerangkan bahwa salah satu di antara efek buruk dari kebodohan adalah hilangnya rasa takut kepada Allah. Karena tidak takut, dia berani mengabaikan perintah Allah, berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Dan mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah orang yang bodoh, yang tidak berilmu, tidak mengenal Allah, tidak akan merasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidaklah heran apabila salah satu di antara tanda-tanda kiamat adalah menyebarnya kebodohan. Kita tahu semakin tua usia zaman, semakin dekat kepada hari kiamat, maka semakin buruk kondisinya dan keadaannya.
Dan salah satu kondisi buruk tersebut adalah terangkatnya ilmu, sedikitnya ilmu, dan menyebarnya kebodohan. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yuthbatul jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu alias hilangnya ilmu dan menyebarnya, menetapnya kebodohan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Syaqiq, dia berkata, kata Syaqiq, aku pernah bersama-sama dengan Abdullah dan Abu Musa. Kedua-duanya mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fihal jahlu wa yurfa'u fihal ilm. Sesungguhnya menjelang hari kiamat ada beberapa hari, ada beberapa masa. Di masa itu kebodohan begitu merajalela dan ilmu pun diangkat, dihilangkan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu wa tudharul fitan wa yulqash syuh wa yakthurul haraj. Zaman semakin dekat kepada hari kiamat, maka diangkat ilmu, maksudnya ilmu tentang agama. Terus muncul beragam fitnah. Lalu sikap pelit begitu mendominasi dan banyaknya haraj. Para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Apa yang dimaksud haraj ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-qatl, banyaknya terjadi pembunuhan. Disebutnya semakin dekat zaman dengan hari kiamat, maka pertama yang disebut ilmu dihilangkan terlebih dahulu. Mengisyaratkan hilangnya ilmu itu penyebab dari munculnya keburukan-keburukan berikutnya. Munculnya fitnah, merajalelanya syuh atau kebakhilan, lahirnya beragam pembunuhan karena kebodohan, sehingga orang lebih dikuasai oleh hawa nafsu. Itu semuanya disebabkan karena kebodohan yang sudah menjadi warna dalam kehidupan manusia. Lalu lahirlah beragam kesesatan karena terangkatnya ilmu. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW menyatakan, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas. Walakin yaqbiduhu biqadbil ulama. Hatta idha lam yabqa alim. Wattakhadhan nas ru'asa'a juhala. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm. Fadallu wa adallu. Allah tidak akan mencabut ilmu ini dari manusia dengan cara mencabut secara langsung dari kepala manusia. Itu tidak menjadi bagian dari sunnatullah. Ada orang tadinya pandai berilmu, tiba-tiba lupa semua ilmu, enggak. Apalagi para ulama yang sholihin. Tidak begitu cara Allah mencabut ilmu dari kehidupan manusia. Tapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Orang-orang berilmu diwafatkan. Maka wafatnya para ulama beserta hilangnya ilmu yang mereka miliki.
sehingga tak lagi tersisa seorang pun yang berilmu. Lalu manusia mengambil orang-orang bodoh menjadi pemimpin, menjadi tokoh. Lalu mereka itu ditanya tentang agama. Mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Asal tokoh tidak menguasai agama tapi ditokohkan. Baik ketokohannya karena kepemimpinan di bidang politik, di bidang sosial, atau karena gelar dalam ilmu-ilmu dunia. Kalau pintar, profesor, doktor di bidang ilmu dunia, dianggap bisa juga memberi wejangan dalam perkara agama. Ada yang begitu? Ada. Fasu'ilu, mereka ditanya tentang perkara agama. Wa aftau bi ghairi ilm, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu. Maka mereka itu sesat dan mereka pun membuat orang lain sesat. Mereka pun menyesatkan orang lain. Ini di antara beberapa hadis yang menjelaskan salah satu di antara tanda kiamat adalah merajalelanya kebodohan. Dan ini mengisyaratkan buruknya kondisi di saat tersebut. Semakin tua usia dunia, semakin dekat dunia ini kepada hari kiamat, semakin buruk keadaannya, dan keadaan yang buruk tersebut salah satunya dalam bentuk merajalelanya kebodohan. Sebaliknya, ilmu tentang dunia semakin berkembang. Perkembangan ilmu tentang dunia menyamarkan orang tentang syariat. Seperti zaman sekarang saja, orang sudah tidak tahu halal haram dan tak peduli tentang halal dan haram dalam hal bermuamalah. Lahirnya umpamanya all shop, toko online belanja gitu kan. Pernah nggak begitu ini muncul ada yang mempertanyakan hukumnya boleh nggak? Yang paling parah sekarang all shop itu juga sampai ke emas. Beli emas online, bayar dulu baru dikirim. Ada yang begitu? Ada. Orang nggak peduli. Halal haramnya, para itu riba, itu tidak boleh. Karena emas sama uang itu sama, tapi bentuknya yang berbeda. Harus yad dan biyadin. Tukar uang itu nggak boleh. Ini nukar 100.000, sini recehnya, dibawa dulu. Nggak boleh itu, riba ada jedanya ya. Nah, harus kontan, termasuk juga emas. Dan hal tersebut disebabkan karena dunia lebih dianggap bernilai daripada akhirat. Yang penting secara dunia menguntungkan, mudah, halal haram nggak begitu peduli. Padahal dunia ini, kata Rasul SAW, diibaratkan dengan beberapa ibarat yang hina dan kotor. Kata Rasul SAW, suatu saat beliau di pasar menemukan seekor anak kambing yang sudah mati dan daun telinganya ini sudah putus, dijiwir, digiwing-giwing. Ditawarkan, siapa di antara kalian yang membeli bangkai ini seharga 1 dirham? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasul. Kalau gitu gratis. Ada yang mau? Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aib. Wahai Rasulullah, kalau dia masih hidup, dia punya aib. Karena apa? Karena putus daun telinga. Apalagi dia mati. Nggak bisa dimakan, nggak bisa dimanfaatkan. Bikin kerjaan aja harus dikubur ya. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah,
la dunya ahwanu alaikum min hadza. Demi Allah, la dunya ahwanu indallahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Dunia itu seperti itu. Suatu saat Nabi SAW berjumpa dengan seorang sahabat namanya Hudair. Lalu ditanya, ya Hudair ma'akalta. Wahai Hudair, apa yang kau makan pagi ini? Dia menjawab, al-halib wal-laham. Yang saya makan susu dan daging. Berarti ini orang punya. Lalu kata Nabi SAW, thumma sayasiru ila madha. Lalu yang kau makan itu nanti akan berubah jadi apa? Dijawab, yasiru ila ma qad alimta ya Rasul. Untung ini orang rada cerdas. Dia akan berubah menjadi sesuatu yang kau sudah tahulah. Kotoran gitu ya. Tidak vulgar. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah sesungguhnya apa yang keluar dari perutmu merupakan gambaran yang pas untuk dunia ini dalam pandangan Allah. Jadi kadang-kadang dunia ini oleh Rasul SAW diumpamakan seperti bangkai binatang, kadang-kadang seperti kotoran manusia. Sehingga karena dunia ini tidak memiliki nilai apa-apa, bahkan hina, maka dunia ini Allah berikan kepada orang-orang durhaka sekalipun, orang kafir. Ada orang kafir yang kaya, banyak, bahkan yang terkaya kebanyakan orang-orang kafir. Kenapa Allah berikan jumlahnya dengan sangat besar? Sampai apabila satu orang yang kaya punya uang triliunan, uangnya di-cashkan, nggak akan bisa ditampung, uangnya nggak ada, nggak cukup. Jadi kekayaan mereka hanya angka saja. Kalau umpamanya dicairkan dalam bentuk uang cash, seluruh uang yang ada nggak cukup untuk satu orang di antara mereka saja. Saking apa? Banyaknya. Sudah jangan. Lagi khusyuk begini jangan diganggu. Nggak akan minum kok. Jadi, lupa lagi apa. Gitu tuh, kalau mau sebelumnya. Di tengah-tengah, ayo. Yang film kemarin. Suhudan. Pokoknya janganlah nanti ya. Naon tadi? Uang kesnya nggak akan ada. Orang kafir dikasih. Kenapa? Karena hina dalam pandangan Allah. Nggak ada harganya. Sehingga Nabi SAW menyatakan, laukana dunya indallahi ya'dilu janahal ba'udah. Seandainya dunia dalam pandangan Allah memiliki nilai, memiliki harga senilai sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tak akan diberikan air walaupun seteguk. Kalau dunia ini punya nilai, walaupun nilainya sekecil itu, sehelai sayap seekor nyamuk, bagi kita juga kan nggak punya nilai ya. Jangankan sehelai sayap, dengan nyamuknya sekarung, nggak ada nilainya apa-apa. Nah, bayangkan hinanya dunia seperti itu. Sehingga apabila ada orang yang lebih fokus belajar ilmu dunia, untuk meraih keuntungan dunia, mengabaikan akhirat, berarti dia lebih mementingkan yang hina dibanding yang agung. Nabi SAW memperbandingkan dunia dengan akhirat. Kata Nabi SAW, celupkan jarimu ke lautan, angkat. Maka air laut yang menetes kembali dari jarimu, satu tetes itulah nikmat dunia.
Lautan samudra yang luas itulah nikmat apa? Akhirat. Mana yang harus diprioritaskan? Akhirat atau dunia? Ya pastilah akhirat. Kalau ada orang yang main logika-logikaan, akhirat mah nanti, dunia mah sekarang, yang mending sekarang atuh. Lalu dia ngasih perumpamaan sok. Nih dikasih uang 100.000 sekarang atau 100.000 tahun depan. Mending sekarang gitu kan. Ini logika yang tidak logik, tidak logis. Kalau perbandingan 100.000 sekarang dengan 100.000 setahun lagi, iya. Tapi kalau coba sekarang, nih sekarang 100.000 atau bulan depan 1 triliun. Mending bulan depan, mending sekarang. Mending bulan depan 1 triliun, ya. Nilainya beda. Apalagi dunia dengan akhirat bukan 100.000 dengan 1 triliun lagi. 1 tetes dengan 1 samudra. Jadi tidak bisa dibandingkan antara dunia dengan akhirat. Dari aspek waktu, dunia ini singkat. Berapa lama kita hidup di dunia? 60, 70 antara itu. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku hanya antara 60 dan 70. Sedikit yang lebih dari itu. Setelah itu kita mati. Kemana kita pergi? Ke alam barzakh. Berapa lama kita hidup? Sampai kiamat. Di alam barzakh. Berapa lama? Wallahu a'lam. Mungkin 1.000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun. Kita nggak tahu kapan kiamat. Tapi yang jelas lebih lama dibanding hidup kita di dunia. Coba andai umpamanya 10.000 tahun sampai ke kiamat nanti. Kita hidup di alam barzakh 10.000 tahun dibanding cuma 70-80 tahun di dunia. Maka hidup di dunia ini sangat singkat. Setelah kiamat, jelegir, alam jagat raya hancur. Kehidupan kita terus berlanjut ke akhirat. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita dihisab, kita ditimbang, kita dibagi buku catatan amal. Kita menyeberang syirat sampai berakhir ke surga, ke neraka, dan tak ada akhirnya. Itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenarnya. Karena kehidupan itu tidak akan ada akhirnya. Allah menyatakan, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Sebenarnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya apabila mereka mengetahui. Jadi nggak ada akhirnya. Bayangkan, dunia ini hanya 70-80 tahun. Singkat dibanding ribuan tahun, dibanding kehidupan yang abadi di akhirat. Maka tak layak apabila orang lebih fokus mempelajari dunia untuk mengambil keuntungan dunia dengan mengabaikan akhirat. Dan itu sebodoh-bodoh sikap. Lebih mengejar sesuatu yang semu sedikit sementara mengorbankan yang abadi dan luar biasa. Keindahan akhirat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, a'adadtu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam hati manusia. Saking indahnya, nikmatnya, mewahnya, bahagia, menyenangkannya, nggak bisa terbayangkan, nggak bisa terhayalkan. Nah itulah akhirat, nggak bisa dibandingkan dengan dunia. Maka orang yang lebih fokus mempelajari ilmu dunia agar memperoleh bagian dari dunia, tapi mengabaikan akhirat, nggak peduli, nggak mau mempelajari akhirat, maka itulah sebodoh-bodoh manusia.
Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, mali wa mali dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Tidaklah perumpamaan aku dengan kehidupan di dunia ini kecuali seperti orang yang safar, orang yang bepergian kepanasan lalu berteduh di bawah sebuah pohon. Panas, capek, lalu ngareureukkeun ka capek. Apa ngareureukkeun teh? Melepas penat, lelah. Singgah dulu di bawah sebatang pohon. Setelah itu kemudian pergi lagi meninggalkan pohon itu. Nah, selama ngareureukkeun ka capek yang sementara itu, itulah gambaran kehidupan kita di dunia. Makanya beliau berkata kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiras sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing, orang yang sedang mengembara atau orang yang sedang sekedar lewat. Coba kalau umpamanya kita dari Bandung menuju Jakarta pakai mobil nggak pakai tol, sehingga umpamanya lewat Cianjur. Kita singgah capek dulu. Kehidupan kita di Cianjur itu ibarat hidupnya kita di dunia. Apakah kalau tujuan kita Jakarta nih, ketika di Cianjur kita lama-lama nginap, atau bahkan bikin rumah di sana, semua uang kita habiskan di sana, apakah begitu? Tidak. Ya mungkin kita bikin rumah di sana dengan sementara atau kan sababaraha menit paling KWC, sholat atau makan gitu sejam lah, setelah itu pergi lagi. Kalau ada orang mau ke Jakarta singgah di Cianjur ternyata bikin rumah di sana sampai uangnya habis, setelah itu harus pergi ke Jakarta, maka pas ke Jakarta nggak ada lagi bekal. Nyeker kaditu nateta. Menderita dan belum tentu sampai. Jadi siapa orang yang mengembara menuju satu tempat singgah di jalan, nggak ada orang yang langsung bikin rumah untuk menetap di sana, enggak. Karena itu pasti akan ditinggalkan. Begitulah hidup kita di dunia. Kita ini bukan untuk tinggal selamanya, enggak, sementara cuma lewat. Persiapkan bekal bukan untuk di dunia, untuk di akhirat nanti. Oleh karena itulah maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lillahi abqa. Segala sesuatu yang dilakukan untuk Allah itu akan abadi. Kita jangankan untuk urusan-urusan akhirat, amal ibadah, amal soleh. Urusan dunia tapi diniatkan untuk Allah akan abadi. Perkara yang hukum asalnya mubah bisa berubah menjadi ibadah, bisa berubah menjadi maksiat karena dua hal. Pertama karena niat. Kedua karena cara. Niatnya pekerjaan yang mubah, umpamanya makan atau olahraga itu mubah. Dikerjakan nggak berdosa, nggak berpahala, tidak juga nggak berdosa, nggak berpahala, sabodoting itu mubah. Tapi kalau pas niat kita olahraga diniatkan, kesehatan yang kita raih dengan olahraga itu untuk menunjang ibadah. Agar sehat, agar bugar, agar prima. Untuk apa? Malam bisa bangun. Tahajud. 2 jam kuat kalau prima. Setiap Senin Kamis bisa saum. Kalau ketika baca Al-Quran tidak mudah ngantuk. Konsentrasi, odoj minimalnya. Ketika ngaji begini bisa 2 jam tanpa cangkel, tanpa pegal, tanpa singsiremen. Tanpa panas cangkeng. Karena prima. Maka niat olahraga untuk itu menjadi ibadah.
Makan juga. Makan itu mubah. Mau makan, mau tidak dosa, tidak berpahala. Tapi pas makan diniatkan agar sehat, agar kesehatan untuk menumpang kualitas kuantitas ibadah, lo menerapkan cara sunnah. Bismillah dulu, pakai tangan kanan dulu. Ambil dari bagian yang paling dekat, tengah rongkong kanu jauh gitu. Bagaimana kalau yang dekat itu sambal daging di sana? Boleh apa tidak? Boleh, ngarongkong. Karena ini kata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, kalau umpama makannya sama di sini sama di sono sama, nggak boleh ngambil yang terjauh. Umpama di sini bala-bala, di sana juga bala-bala. Nggak boleh. Kenapa? Pertama, mencerminkan kerakusan. Agar bagian dia lebih banyak, kalau yang dekat kan pasti kita lebih cepat. Mau ambil dulu yang jauh. Rakus itu. Kedua bisa menimbulkan kedengkian. Aduh itu bagian saya diambil. Akhirnya ribut. Ya. Tapi kalau umpamanya makannya berbeda, di sini sambal, di sana daging, boleh ngarongkong. Pernah dengar makan itu kalau bersama harusnya dengan tiga jari sunnah. Salah satu hikmahnya ini adalah tadi sama dengan ngarongkong yang jauh nggak boleh kalau makanannya sama. Itu berlaku bagi makanan yang memang bisa diambil dengan tiga jari seperti kurma atau buah-buahan seperti duku, seperti ya. Tidak boleh dirawu begini. Kalau nggak rawu menunjukkan apa? Kerakusan. Nanti orang berebut. Behakan orang. Kan gitu. Akhirnya berebut. Ambil dengan 3 jari. Supaya maksimal paling 3 biji. Orang tidak akan menuduh kita rakus dan tidak akan stasiun kebagian. Dari sinilah lahir istilah pamali. Pamali itu bahasa Arab. Famali. Apa maknanya? Apa bagian untuk saya? Saya teka bagian. Umpamanya diambil family. Apa bagian untuk saya? Akhirnya orang Sunda memahami pamali itu tabu ulah diambil gitu ya. Kalau ada anak orang tua nyembelih ayam, tunggirnya hanya satu. Tahu tunggir? Brutusnya tuh. Itu pakai bagian yang paling pelem. Mau diambil sama anak, kata bapaknya, famali, mana bagian yang bapak? Famali, ulah. Akhirnya pamali itu ulah, begitu kan? Itu hanya berlaku bagi makanan yang hanya bisa diambil dengan jari. Tapi kalau umpamanya makanannya itu tidak bisa diambil dengan jari, seperti makan nasi. Tidak disunahkan makan nasi dengan 3 jari. Tidak, bukan itu yang dimaksud dalam hadis yang tadi. Ya, tenanawan kieu. Antum melihat kalau orang Arab makan nasi bukan begini-gini. Bukan seperti kita di cosoda bear tuhnya. Nasi Arab kan bear, nasi mandi, nasi biryani, nasi kebuli, bear. Nggak bisa dikitu-kitu, diencelok-encelok pulen blem gitu. Kita pulen. Tapi gini, gitu. Nah, jadi kalau ketika makan menerapkan adab-adab sunnah dengan tangan kanan, basmalah dan seterusnya, maka dapat pahala dari itu makan dengan niat yang benar. Dengan cara menerapkan sunnah berubah menjadi ibadah. Dan itulah yang diterapkan oleh para ulama. Berdasarkan hal itulah maka setiap kali seseorang lebih fokus mendalami urusan agama,
menunjukkan perhatian dia kepada akhirat jauh lebih besar, menunjukkan bahwa dia itu lebih mengagungkan akhirat daripada dunia. Sebaliknya orang yang lebih fokus mengejar dunia sampai mempelajari ilmu dunia melebihi dari perhatian dia kepada akhirat, berarti dia lebih mengagungkan dunia daripada akhirat. Dan orang itulah yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis tadi, innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah membenci orang yang alim terhadap dunia tapi bodoh tentang akhirat. Dan salah satu di antara efek kebodohan adalah lahirnya kesesatan. Ketika Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mensyarah satu hadis dari Irbad bin Sariyah. Hadis ini panjang. Tapi di akhir kalimat hadis ini Nabi SAW menyatakan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Siapa di antara kalian yang hidup panjang sepeninggalku, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Kita tidak akan menjelaskan hadis ini secara keseluruhan. Hanya menyoroti satu kata, khalifah yang rasyidin. Siapa khalifah yang rasyidin itu? Kata Imam Ibn Rajab, an-nasu thalathah. Manusia itu terdiri dari 3 golongan. Pertama rasyidun, kedua ghawin, ketiga dhalun. Pertama rasyid, kedua ghawin, ketiga dhalun. Siapa yang rasyid? Siapa yang ghawin dan siapa yang dhalun? Dhalun itu sesat. Ternyata 3-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Dan ini menjadi penjelas bahayanya kebodohan dan agungnya ilmu. Kata beliau, Ammar rasyid fahuwa man arafal haqqa wattaba'ahu. Adapun rasyid, sebutan rasyid ini orang yang mengenal kebenaran, berilmu, tahu tentang kebenaran lalu diikuti. Itulah rasyid. Kalau di sini ada yang namanya rasyid, maknanya itu tuh, berilmu dan beramal. Khalifah yang rasyidin ada khalifah yang berilmu tentang syariat dan menerapkan syariat itu dalam kekhalifahannya, dalam kekuasaannya. Makanya rasyid, lurus karena terbimbing oleh ilmu yang diterapkan dalam kekuasaan. Ini yang pertama. Wa ammal ghawi, adapun ghawin, ghawa gitu. Man arafal haqqa wa lam yattabi'hu. Orang yang mengetahui kebenaran, berilmu tentang Quran Sunnah, tapi tidak diikuti. Ini ghawin. Orang yang berilmu tak beramal. Ketiga, wa ammal dhal, adapun yang dhal, man lam ya'rifil haqqa wa ya'malu bijahlih. Orang yang tidak tahu kebenaran, tidak berilmu, tidak faham Quran Sunnah, tapi dia beramal dengan kebodohannya. Dialah orang yang sesat. Dia bodoh tapi beramal. Amalnya dilandasi dengan kebodohannya, keliru, salah, sesat. Dan ini mengisyaratkan penyebab kesesatan adalah kebodohan. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tersebut persis seperti apa yang Allah gambarkan dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir. Ayat terakhir surah Al-Fatihah menggambarkan 3 golongan manusia seperti ini. Golongan pertama, alladzina an'amta alaihim.
golongan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa ini? Yang kedua al-maghdubi alaihim, yang dibenci. Dan yang ketiga yang dhalin, yang sesat. Tiga-tiganya pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjawab. Fa ammal ladzina an'ama Allahu alaihim fa ulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bih. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran, mengetahui Quran Sunnah, berilmu tentang Quran Sunnah, lalu mereka mengamalkan. Berilmu dan beramal, ini orang yang Allah beri nikmat. Inilah orang yang sudah ada di atas syiratal mustaqim. Sebab syiratal mustaqim adalah syiratal ladzina an'amta alaihim. Syiratal mustaqim itu jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah Allah beri nikmat. Siapa? Berilmu dan beramal. Syiratal mustaqim itu ilmu dan amal. Wa ammal ladzina ghadiba Allahu alaihim fa ulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa lam ya'malu bih. Adapun orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai, adalah mereka yang berilmu, mengetahui kebenaran tapi tidak diamalkan. Berilmu tak beramal itu maghdubi alaihim, dibenci. Itu yang kata Imam Ibn Rajab, ghawin. Orang yang berilmu tak beramal, amalnya sesat, menyimpang. Penyimpangannya disertai hawa nafsu, padahal dia tahu itu sesat, menyimpang. Tapi karena hawa nafsu dia lakukan, itu ghawin. Orang yang seperti disebut syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Yahudi itu berilmu. Berilmu tentang apa? Islam itu benar, Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi akhir zaman. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Miftahud Daris Sa'adah menyatakan Yahudi yakin Islam itu benar, Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu. Terus kenapa itu diingkari? Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan karena kedengkian. Dengki ke siapa? Kepada suku bangsa dari mana Nabi berasal. Suku bangsa Quraisy. Ketika Yahudi itu menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang mereka yakini pasti dari kalangan Bani Israel. Sejarahnya tahu lahir di Mekah nanti pindah ke Madinah. Makanya nggak ada Yahudi di Mekah. Yang ada di Madinah karena akan menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Ada 3 suku bangsa Yahudi dari Syam pindah ke Madinah. Bani Quraidah, Qunaiqah, dan Bani Nadir. Selama menunggu mereka terlibat persaingan, rivalitas yang hebat dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Panas-panasan, bermusuhan, saling ledek, saling ejek. Ketika orang kafir Quraisy perang melawan suku bangsa lain menang, euforianya itu manas-manasin si Yahudi. Apa kata Yahudi? Tunggu. Sampai muncul Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian bersama Nabi yang baru ini. Begitu Nabi yang ditunggu muncul dari Mekah pindah ke Madinah, sumringah mereka. Dari bangsa Quraisy, bangsa rivalnya. Bangsa lawannya, bangsa musuhnya, nggak mau. Akhirnya walaupun yakin ini Nabi akhir zaman, mereka ingkari. Berilmu tak beramal. Syibhul Yahud. Wa ammal ladzina adallahumullah fa ulaika alladzina la ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bi jahalatihim. Adapun orang yang sesat, mereka yang tidak berilmu tentang kebenaran dan beramal dengan kebodohan. Sesat. Kesesatannya karena kebodohan. Semangat beramal ada, ilmu tidak ada, lalu sesat. Dan ini menunjukkan bahaya kebodohan, salah satunya bila bisa melahirkan apa? Kesesatan. Akhirnya keluarlah kita dari Shiratal Mustaqim yang selama ini kita minta dalam salat kita minimal
17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke dalam siratal mustaqim. Ternyata siratal mustaqim itu ilmu dan amal. Ilmu tentang Quran dan sunnah dan mengamalkannya. Itu siratal mustaqim. Siapa yang tidak berilmu alias bodoh, dia tidak akan mungkin menelusuri jalan yang lurus yang disebut dengan siratal mustaqim tadi. Ya. Inilah gambaran bahayanya kebodohan. Ikhwan, saya tidak bisa berlama-lama. Jam 5 saya harus pamit. Ada acara lagi sebelum maghrib, jadi sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu beberapa detik untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pak. Hablum minan nas. Saya nanya ke Pak Ustadz, kalau masalah hablum minan nas itu diperiksanya kapan Pak? Kan kalau orang yang meninggal, itu masuk kubur, kan pertama-tama kan sholatnya bagus, sudah lewat berarti. Itu hablum minan Allah. Hablum minan nas. Kalau hablum minan nas itu gimana Pak? Kan bisa saja orang, hablum minan Allah bagus misalnya, tapi sewaktu hidup, ada orang yang sakit hati sama dia gitu misalnya Pak Ustadz. Nah itu pertanyaan saya itu Pak. Kapan diberikannya Pak? Jangan sampai nanti udah saya beribadah, mau masuk surga, tahu-tahu di pintu surga dicegat sama orang. Saya sakit hati sama kamu waktu di dunia. Itu Pak gimana Pak? Nah, itu Pak. Barakallahu fiik. Iya, pertanyaan tentang hablum minallah dan hablum minan nas secara umum tidak ditanya di alam kubur, tapi di akhirat. Di alam kubur yang ditanya hanya 3. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Ini yang kemudian disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur berupa apa? Pertanyaan di alam kubur. Itu diterangkan dalam hadis sahih riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Jadi setelah orang mati dikuburkan, kemudian fayati malakan azraqan aswadan yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. Datanglah 2 malaikat. 2 malaikat itu dua-duanya hitam kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Fayajlisanihi. Lalu kedua-duanya menyuruh orang ini duduk. Lalu ditanya man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Dalam riwayatin wa ma amaluka, ada 4. Bagaimana amalmu? Kalau dia orang mukmin bisa menjawab dengan jawaban yang benar, Rabbi Allah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, dinku Islam, dan Nabiku adalah Muhammad SAW. Terus bagaimana wa ma'amaluka? Bagaimana amalku? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amiltuhu. Aku membaca kitab Allah lalu aku amalkan. Itu keterangan pertanyaan di alam kubur. Bukan tentang sholat atau ibadah lain. Adapun tentang sholat di akhirat. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabuhil abdu yawmal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya hal yang pertama kali dihisab dari diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Adapun muamalah yang pertama kali ditanya tentang masalah darah. Dalam hadis lain, awal pertanyaan pada hari kiamat adalah tentang darah. Jadi yang benar itu sholat dulu atau darah dulu. Para ulama memadukan, ini tidak bertolak belakang. Kalau tentang hak Allah yang ditanya sholat. Kalau tentang hak sesama manusia yang pertama kali ditanya adalah tentang darah. Tentang membunuh atau melukai. Baru kemudian yang berikutnya.
Jadi kapan muamalah dengan sesama manusia itu akan dihisab? Ya akan ditanyakan ya setelah pertanyaan tentang hak Allah terlebih dahulu. Ditanya baru muamalah dengan sesama manusia juga akan dihisab, ditanya dan diperhitungkan. Dengan apa diperhitungkannya? Dengan pahala dan dosa. Kata Nabi SAW, Atadruna manil muflis, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut ini istilah ekonominya. Makanya para sahabat tidak menjawab Allahu wa Rasuluhu alam. Tidak. Disangka ini pertanyaan urusan dunia. Makanya menjawab. Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang, tidak punya kekayaan. Bukan. Beliau menjawab, Al-muflisuna min ummati. Orang yang bangkrut di kalangan umatku, orang yang datang dengan pahala sholat, pahala saum, pahala beragam kebaikan, faqad syatama hadha, wa dhalama hadha, wa dharaba hadha, wa safaka damma hadha. Tapi dia pernah menzalimi orang lain, memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, zalim kepada orang, terus muamalahnya buruk. Maka diambil kebaikan-kebaikan dari orang zalim tadi, pahalanya di-offer ke korban kezaliman. Sampai habis. Kalau kebaikan pahalanya habis, sementara orang yang dizalimi masih ngantri, diambil dosa orang yang dizalimi, di-offer ke orang yang zalim. Bangkrutlah pahalanya, bertambahlah apanya? Dosanya. Bangkrut. Akhirnya dia terkena azab. Yaitu hisab dilakukan di akhirat setelah pertanyaan tentang hak Allah dulu dan pertanyaan tentang hak sama manusia tentang darah. Siapa dulu yang dulu pernah membunuh atau melukai sampai darah tertumpah dan sesuatu itu. Lalu baru yang lain-lain, ghibah, fitnah, mencela, membuli dan seterusnya. Dilihat dari keterangan ini, kalau kita dibuli orang, senanglah, bahagia, senyumlah. Untung orang yang membuli kita, menghina, menzalimi kita itu sama dengan gini. Sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya ke kamu. Siapa yang untung? Kita yang dizalimi. Siapa yang rugi? Mereka yang zalim yang rugi. Dibayar kontan seketika itu juga transfer. Oh si monyet, oh langsung pahala ke kita, dosa kita ke sana. Ayo apalagi selain monyet? Sapi, kadal. Apa yang kemarin populer teh? Di dunia politik. Cebong sama? Kampret? Kadrun, kadal gurun. Saling mencela, saling menghina itu sayang ya. Sama dengan, nih pahala enggak, nih pahala saya. Itu sama gitu. Ini dosa kamu, ini pahala saya. Sama dengan begitu. Biarkan mereka melempari kita dengan pahala dan mengambil dosa-dosa kita. Silakan siapa lagi yang mau hina, membuli saya, memaki-maki saya, silakan, untung. Itu dari segi itu. Dari segi yang lain, orang yang dizalimi doanya makbul. Kalau kita dibuli orang, dihina, dicela, difitnah, digibai, kita doakan. Kena itu. Da'watul mazlum mustajabatun wa ingkana fajir. Doa orang yang dizalimi mustajab. Walaupun dia orang durhaka, banyak dosa. Tapi dizalimi itu sangat manjur doanya. Ya. Jadi hisab untuk pertanyaan tadi termasuk muamalah dilakukan bukan di alam kubur tapi di mana? Di akhirat nanti. Di alam kubur hanya 3 atau 4. Tentang Allah, agama, Nabi dan amalnya secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi pertanyaan? Mana kasih mic-nya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz singkat aja ini saya dulu pernah punya channel YouTube ya. Nah setelah tahu
hukumnya gitu Kak, walaupun masih ada beda pendapat, tapi saya mengikuti yang ternyata haram. Nah udah 2 tahun 3 tahun ini nggak bikin konten, tapi si uang monetisasinya masih ada gitu Ustaz. Itu statusnya gimana? Apa boleh dikasihkan ke orang yang membutuhkan atau gimana gitu Ustaz? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Punya channel YouTube, saya juga punya. Ternyata haram. Iya, pertama yang dimaksud pengharaman terhadap TV, YouTube. Jumhur ulama menyatakan bukan TV-nya, bukan YouTube-nya, tapi kontennya. Syekh Al-Albani menyatakan suatu saat TV wajib. Sebagai alat untuk dakwah, menyebarkan kebenaran, memberantas kebatilan. Asal kontennya bagus. Makanya para ulama, para masyaikh, ceramah-ceramahnya disebar di YouTube. Sebagian kecil, ijtihad sigar ada yang mengharamkan, makanya mereka tidak mau. Dulu ada yang teriak-teriak haram-haram, sekarang muncul. Tapi nggak ada ralatnya. Dulu nggak tobat tuh saya salah, keliru saya tobat. Nggak. Teboga KR langsung muncul. Jadi kalau kontennya bagus, benar, tidak masalah insya Allah. Kecuali kalau dulu kontennya buruk. Joget-joget, lagu-lagu, nyanyi-nyanyi, tapi viewernya banyak, jutaan. Yang itu kan laku ya? Laku. Kalau ceramah mah paling 1.000-2.000. Kalau lagu, joget, apalagi yang seronok itu bisa jutaan. Dapat uang. Uangnya halal apa haram? Haram karena lahir dari konten yang haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Lihat Imam Al-Baihaqi. Sungguh Allah kalau mengharamkan sebuah perbuatan, haram juga keuntungan dari perbuatan itu. Nah kalau dulu kita punya channel YouTube, isinya sesuatu yang menyimpang. Tapi dapat uang. Haram, haram. Tutup channel YouTube-nya atau tidak tutup, hapus semua konten buruk, ganti dengan yang bagus, yang baru, kemudian tobati. Umumkan dulu saya berlepas diri dari konten-konten buruk. Sekarang diisi dengan konten-konten yang bagus. Nah, terus keuntungan yang dulu gimana? Salurkan seperti menyalurkan uang haram. Untuk MCK umum, untuk mengaspal jalan, untuk menembok gang-gang yang becek, yang seperti itu ya. Boleh nggak disodakohkan ke fuqara dan masakin? Boleh, asal jangan kita yang memakannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Ternyata beberapa detik lagi barusan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di hari Rabu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.